Next. Kopi Talk. Nah, ini adalah penyebaran daripada 11 triliun tadi. Ini sengaja kami kasih warna merah nih, Jawa Timur 1,8 triliun. Dalam hal ini LPDB mendapatkan amanah dari pemerintah pada saat kondisi pandemik ini, yaitu mendapatkan dana tambahan yaitu 1 triliun, di mana pada saat sekarang sudah tersalurkan semuanya 1 triliun, khusus untuk Jawa Timur itu mendapatkan untuk saat ini dari 1 triliun itu adalah sekitar 180 sekian miliar gitu, kebagian. Namun saya kembali ke slide ini bahwa kenapa kok daerah Jawa itu mendominasi? Ya memang karena memang bukan kedekatan, karena memang populasi daripada koperasi yang ada di Jawa memang lebih besar. Dan kebetulan juga LPDB itu beradanya cuma di satu tempat, di DKI, di Jakarta. Ini catatan nih, karena jujur KTP saya itu KTP Surabaya gitu. Jadi kalau saya melihat data kami Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu, ini sedikit menginformasikan bahwa memang LPDB ini tidak bisa lepas dari yang namanya suatu ekosistem. Di samping ekosistem pembiayaan dan juga suatu ekosistem di mana pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu harus saling berkolaborasi. Jadi ini data Jawa Tengah ini memang maaf nih Pak Pur, bukan kita mengesampingkan. Kami lagi nge-grab nih sesama Surabaya. Gimana caranya Jawa Timur juga bisa mensejahterakan dengan Jawa Tengah. Artinya begini, para kepala dinas bersama dengan jam kerjanya bersama pemerintah daerah sangat concern terhadap koperasi dan UKM-nya, yang mereka secara internal di daerahnya sendiri sudah melakukan suatu pembinaan, sehingga percepatan untuk mengakses dana-dana dari LPDB itu lebih cepat. Itu aja sih sebenarnya. Namun saya yakin Jawa Timur dengan keberadaan ekosistem antara pemerintah, kementerian, gubernur, terutama Pak Kadisnya bersama-sama saya, bersama-sama dengan jam kerjanya, nanti saya yakin ke depan akan bisa menyusul. Saya kembali lagi bahwa dana PEN yang disalurkan melalui LPDB memang sudah habis sekarang. Namun tadi paparan Pak Menteri disampaikan bahwa ke depan LPDB akan masih memberikan suatu program ini dengan dana internal yang ada di LPDB. Dan juga sekarang Pak Menteri bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, bahkan RI 1, untuk menambah program PEN melalui LPDB, di mana melalui koperasinya. Karena dengan serapan 1 triliun itu sangatlah tidak cukup untuk menopang UKM-UKM yang di bawah naungan koperasi. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa memang UKM yang subsisten itu besar, di atas 90%. Namun kenyataannya itulah di Indonesia gitu. Apakah yang tidak subsisten tidak kita urus? Tetap kita urus.
terus. Bahkan LPDB akan mengurus melalui, tadi udah sampaikan Pak Menteri, melalui inkubator. Next. Nah, inilah tadi udah sepintas saya sampaikan bahwa fase yang dilakukan oleh LPDB yaitu fase induksi, yaitu kami melakukan restrukturisasi pada saat awal-awal pandemi COVID, yaitu koperasi sangat galau pada saat menghadapi Lebaran, menurunnya usaha UKM, koperasi berhenti menyalurkan kredit, penarikan dana yang besar-besaran. Ini yang sangat mengkhawatirkan kementerian waktu itu, terutama khususnya Pak Menteri. Sehingga yang dilakukan oleh LPDB ikut merasakan dan ikut hadir di tengah-tengah para pelaku koperasi jangan sampai berhenti untuk menyalurkan kredit. Karena koperasi sampai berhenti, sehingga apa dampaknya? UKM yang di bawah koperasi ya berhenti juga, semakin parah. Jadi yang kami lakukan adalah memberikan relaksasi bisa 6 bulan, 12 bulan, ya 1 tahun lah maksimum, sesuai dengan analisa kami, dengan tanpa memungut apapun, termasuk menghitung aja tidak, menghitung bunganya. Jadi tinggal menunda pembayaran aja. Itu fase yang induksi. Begitu fase pemulihan, kami mendapatkan dana 1 triliun. Ya, inilah yang kami bisa menopang memang. Jadi begitu banyaknya koperasi karena memang banyak penarikan dana dari anggota. Kenapa banyak ditarik? Karena kondisi seperti ini, banyak yang di PHK. Banyak pendapatan dari anggota yang sangat menurun, sehingga mereka menarik tabungannya. Sehingga koperasi perlulah butuh bantuan untuk modal kerjanya. Disinilah LPDB juga hadir. Hadir di sini tidak sekedar hadir, tapi juga kami memberikan suatu bunga yang murah, yaitu 3% per tahun. Kalau yang syariah 30-70%, ya ekivalen 3%. Dan kami pun juga masih dapat memberikan suatu grace period. Kenapa? Karena ya kami tahu di lapangan bahwa untuk nge-push para UKM untuk pinjem aja berat, apalagi untuk menerima pinjaman. Ini pinjaman ya, bukan yang hibah seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi yang 2,4 juta. Itu hibah, benar-benar hibah. Ini pinjaman kembalikan pada saat itu, sedangkan mereka masih berusaha untuk mencari bentuk sekarang. UKM yang hari ini jualan gorengan mungkin tutup, besok jualan apa lagi, besok apa. Sehingga itulah LPDB hadir dengan bunga murah dan bisa memberikan grace period. Kemudian untuk fase penumbuhan ekonomi yang tadi udah disinggung Pak Menteri, yaitu kami tetap melakukan LPDB, yaitu merelaksasi peraturan-peraturan, yaitu peraturan di sini secara internal. LPDB juga sudah melakukan reformasi secara internal. Murah, kami sesuai arahan Pak Menteri masih melaksanakan bunga yang murah sampai dengan akhir tahun ini. Mungkin tahun depan masih kita akan evaluasi, karena LPDB jujur, LPDB itu PNBP, jadi lembaga yang bukan pajak lah. Jadi kita diusahakan untuk mandiri, mencari untuk overhead kami, semuanya dari pendapatan kami sendiri, sudah tidak dari APBN lagi. Ramah, yaitu ramahnya karena memang kami melakukan tadi, masih melakukan suatu grace period, sehingga itulah yang kami harapkan ke depan. Dan juga kami melakukan pendampingan untuk fase penumbuhan ini. Next.
Kalau ini skema penyaluran mungkin ini bisa dilihat dari webnya LPDB, mungkin bisa koperasi-koperasi atau Bapak Ibu yang UKM bernaung di koperasi bisa berhubungan langsung dengan dinas gimana caranya, atau bisa mengakses langsung di webnya LPDB. Secara gambaran ini udah saya sampaikan tadi. Next. Ini tadi udah saya sampaikan juga masalah restrukturisasi yang kami lakukan terhadap mitra-mitra mitra daripada LPDB tapi yang koperasi, yang kemarin tahun-tahun sebelumnya LPDB menyalurkan melalui LKBB, lembaga keuangan bukan bank, itu ataupun melalui perbankan, BPD itu sudah dilakukan relaksasi oleh OJK. Khususnya untuk di Jawa Timur, kami telah melakukan restrukturisasi terhadap 4 mitra dengan jangka waktu ada yang 6 bulan sampai dengan 12 bulan dengan total 11 miliar. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan juga, bunga murah ini 1 triliun ini khusus tadi udah saya singgung, 1 triliun udah kami salurkan semuanya per 30 September kemarin sudah habis, yaitu melalui pola konven, yaitu 637 miliar untuk syariah, 362 miliar kepada 31 mitra dan konven 32 mitra. Dan anggota koperasi kurang lebih 111 UMKM. Khusus untuk realisasi PEN di Provinsi Jawa Timur, per 30 September kami sudah menyalurkan 6 miliar 200 juta kepada 5 mitra dengan 30.388 penerima. Ini khusus Jawa Timur. Dan ini kami sekarang juga sedang melakukan proses-proses untuk Jawa Timur. Next, dengan kondisi yang kayak PEN. Ke depan, tadi udah disinggung oleh Pak Menteri masalah pendampingan. Jadi, untuk menghidupkan UMKM, LPDB bekerja sama dengan Deputi Teknis di Kementerian Koperasi, yaitu memberikan pendampingan kepada calon mitra. Kerjasama penyelenggara pendampingan, yaitu tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa kita melalui bekerja sama dengan perguruan tinggi. Saat ini yang sudah bekerja sama dengan LPDB adalah Unbra, Universitas Brawijaya Malang, Unsud, UPI Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sama Unpas. Kemudian inkubator wirausaha. Tadi juga Pak Menteri sudah nyinggung-nyinggung masalah ke depan memang kita perlu untuk menumbuhkan, mencetak wirausaha unggul yang mungkin dalam hal ini lebih ke melek teknologi kali ke depannya. Kami udah bekerja sama dengan 5 inkubator. Ini baru bulan kemarin, jadi kita coba piloting ini dengan 5 inkubator. Mudah-mudahan dengan inkubator ini LPDB bersama kementerian akan mencetak suatu wirausaha baru, pelaku-pelaku UKM yang bisa naik kelas. Itu yang bisa ini. Next. Kalau ini sih sebenarnya tadi beberapa pembicara sebenarnya sudah melakukan terhadap UMKM ini upaya-upayanya, dan saya yakin tadi udah disampaikan oleh
Marsono, Pak Ronald Wala semuanya, bahwa semua akan mendukung UMKM termasuk LPDB. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak berdiskusinya. Itu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Supomo atas paparan yang luar biasa tadi. Kami sekali lagi mohon maaf atas kesalahan teknis yang telah terjadi. Nah, untuk acara berikutnya, ini akan menjadi acara yang sangat spesial karena ini adalah bentuknya diskusi. Jadi buat para peserta webinar kali ini boleh untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ditujukan kepada siapa dari narasumber dan langsung kepada pokok pertanyaannya. Dan untuk diskusi panel pada sore hari ini akan dipandu oleh mentor saya yang juga kebetulan kami sangat aktif tandem berdua di setiap acara Apindo UMKM Academy, Mas Arif Budiman, CEO Agrindo, Ketua Komite Pengembangan Wirausaha Apindo, dan juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Kartika. Untuk itu saya panggil Mas Arif Budiman. Lalu untuk diskusi nanti dalam prosesnya kita akan mengundang narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim. Selamat sore Bapak. Lalu ada Bapak Supomo, Direktur Utama LPDB yang akan ikut juga dalam diskusinya. Lalu ada Bapak Ronald Wala, Ketua Bidang UMKM dan IKM Apindo. Dan yang terakhir akan ada Mas Raka Bagus dari CEO Ladang 5. Untuk itu saya persilakan Mas Arif Budiman untuk memimpin diskusinya. Silakan Mas Arif. Wah, terima kasih Mas Bayu, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, selamat sore teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Seperti biasa, acara ini kita akan mulai. Hanya jamnya ini biasanya semakin seru Mas Bayu. Jadi Betul. Kita akan mulai dengan acara. Mumpung Pak Menteri sudah tidak di tempat, jadi kita bisa rileks diri sedikit ya. Dari tadi banyak pertanyaan masuk dari Indonesia Raya, cuman ada satu yang paling menggelitik ini, mungkin untuk Pak Purnomo, Pak. Pertanyaannya ini yang ditanyakan adalah dari Ibu Chandra Dewi, bilang hari Jumat saya ke Dinas Koperasi Jawa Timur mau mendaftarkan diri BLT UMKM. Tapi ditolak Satpam, katanya belum bisa. Mulai kapan ya pendaftaran lagi? Dan tanya kepada itu Pak, ditanyakan kapan bisa daftar lagi Pak? Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan Bu Chandra Dewi. Begini, untuk BPUM ini memang ada perpanjangan. Dan BPUM ini Banpres pengelolaan usaha mikro, ya, usaha mikro. Nah, usaha mikro ini ada di kabupaten kota. Saya ingin menyampaikan kepada Bu Chandra, Bu, jenengan coba ke dinas di mana jenengan tinggal. Kalau jenengan tinggal di Surabaya, jenengan ke dinas yang menangani koperasi dan usaha mikro di kota Surabaya. Kalau jenengan di Sidoarjo, monggo ke dinas di Sidoarjo. Kalau jenengan di Gresik, monggo di Gresik. Di mana jenengan tinggal, jenengan langsung menuju ke teman-teman saya di dinas yang ada di kabupaten kota. Karena usaha mikro ini ada di kabupaten kota. Memang kalau jenengan ke kami tidak bisa mendata. Kalau mau konsultasi silahkan, tidak ada masalah. Itu yang dapat saya sampaikan karena BPUM ini memang terbuka untuk semua pelaku usaha mikro, ya. Dan kami di Jawa Timur sudah mengusulkan sebanyak 2,5 juta 2,5 juta 2,5 juta pelaku usaha mikro, ya.
dan sudah realisasi menurut tadi sudah disampaikan sudah 1 juta itu ada di BRI maupun di BNI. Diperpanjang sampai dengan November, monggo semua yang mungkin hadir di sini silahkan datang ke dinas kami di kabupaten kota untuk mendaftarkan banpres pelaku usaha mikro ini. Demikian Bu Chandari, dan mohon maaf jika ada staf kami yang penerimaannya kurang baik kepada jenengan. Saya atas nama pimpinan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur secara pribadi menyampaikan permohonan maaf atas kekurang enaan penerimaan penjenengan ke kantor kami. Nanti ketika penjenengan ke kantor kami langsung saja ke resepsionis kami, frontliner kami, nanti akan diarahkan kemana jenengan bisa konsultasi. Tapi untuk pendaftaran saya arahkan penjenengan ke dinas yang menangani koperasi dan usaha mikro yang ada di kabupaten kota dan di mana jenengan bertempat tinggal atau berusaha di lokasi situ. Demikian Bu Chandra, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan jenengan datang ke kantor kami. Terima kasih Bu. Pak, mungkin sebelum kita kepada penanya berikutnya, mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan dari Jawa Timur, Pak. Apa itu Pak kira-kira? Terserah Pak, mungkin ada program atau ada apa saja yang bisa untuk membantu UMKM, program-program di Jawa Timur, Pak. Mungkin karena waktu ya, sehingga paparan yang sudah saya siapkan saya batalkan. Saya akan menerima diskusi saja, monggo. Oke, siap. Ada pertanyaan ini Pak dari teman-teman juga mengenai izin usaha, Pak. Apakah ada bantuan untuk izin usaha bagi para UMKM yang belum memiliki izin atau belum memiliki BPOM atau belum memiliki sertifikat halal? Oke, untuk teman-teman UKM yang memang belum mendapatkan izin, kami memang punya program untuk fasilitasi sertifikasi itu. Monggo kalau masalah itu jangan hadir ke kantor kami, langsung menuju ke bidang produksi dan restrukturasi usaha, ketemu dengan kabid saya Pak Sumbangto. Nanti di sana akan diberikan penjelasan-penjelasan terhadap pengurus izin sertifikasi ya, bukan izin usaha ya, sertifikasi terhadap produk yang teman-teman UKM hasilkan ya. Monggo datang ke tempat kami, karena di tempat kami ada Business Development Center atau klinik UMKM. Di sana nanti akan diberikan penjelasan tentang program-program atau proses untuk sertifikasi ya, baik itu dari BPOM untuk halalnya, untuk ISO-nya ya, dan termasuk brandingnya, kemasannya nanti akan dibantu oleh teman-teman di BDC kami, di Business Development Center yang ada di kantor kami. Demikian Pak. Terima kasih. Kalau belum punya payung hukum bisa dibantu Pak ya? Bisa. Jadi kalau misalnya UKM mau PT, CV itu arahnya ke notaris Pak. Notaris nanti siupnya ngurusnya ke Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau koperasi itu juga ke notaris, nanti kami adakan penyuluhan dulu bagaimana bentuk koperasinya, nanti langsung diarahkan ke notaris, nah nanti baru pengesahannya melalui AHU ya, melalui AHU yang akan misalkan, dan dalam pembinaannya kami akan tindak lanjuti untuk itu. Demikian Pak. Terima kasih Pak, informasinya sangat luar biasa tuh teman-teman. Ada bantuan ya bentuk sertifikasi dari Departemen Koperasi Jawa Timur. Silakan soal ke sana, dan bapaknya sudah janji tidak akan ditolak oleh satpamnya, bisa masuk langsung nanti ya, temui bagiannya. Ya, pertanyaan berikutnya Pak, dan untuk Bapak mengenai LPDB Pak, mungkin masih ada ya? Ya Pak.
mengenai bagaimana caranya untuk bisa mengajukan bantuan melalui LPDB, Pak. Atau mungkin sektor-sektor apa yang sedang ditunjang oleh LPDB. Terima kasih. Masih mute, Pak, mohon izin. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya, Pak, persyaratan utama itu memang ini khusus untuk koperasi, Pak. Jadi koperasi itu sesuai dengan Permenkop yang baru pun juga itu memang koperasi yang mana sih yang akan mendapatkan akses dari LPDB. Yaitu koperasi yang sehat sebenarnya, Pak. Artian sehat itu begini. Secara kelembagaan mereka udah proven, Pak, yaitu mereka sudah melakukan RAT, izin-izinnya semua udah jelas gitu. Kemudian kalaupun koperasi itu sektor real ya ada usahanya. Kalaupun koperasi simpan pinjam juga mereka punya suatu sistem terhadap para peminjam anggota-anggotanya itu. Untuk persyaratan yang lebih jelasnya itu secara rincinya itu bisa dilihat di web kami www.lpdb.id. Itu, Pak, itu secara rincinya. Namun secara garis besarnya itu. Namun tadi sudah saya sampaikan bahwa kami selalu bekerja sama dengan dinas. Terutama kalau yang Jawa Timur ini sama Pak Pur ini udah ini benar-benar saudara soalnya. Jadi kalaupun belum terlalu jelas, kami ada satgas, Pak, di Jawa Timur gitu. Memang kami punya satgas itu ada cuman seluruh Indonesia punya 5, Pak. Tapi kebetulan Jawa Timur ada dan itu kantornya jadi satu dengan kantornya Pak Pur nih. Jadi di dinas provinsi. Ini atas kebaikan Pak Pur karena supaya kolaborasinya lebih intens dan lebih jadi satu gitu. Jadi nggak boleh pisah nih LPDB sama Dinas Koperasi Jawa Timur. Sehingga apapun yang kami lakukan di Jawa Timur selalu kami berkoordinasi sama dinas. Jadi kami untuk pembinaan semuanya bekerja sama dengan dinas. Baik itu dinas kabupaten kota, itu kami selalu berkoordinasi juga dengan dinas Pemprov, Pak. Kepala Dinas Pemprov yaitu Pak Pur. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Supomo. Waduh, pertanyaannya tambah menghujan ini, saya bingung membaca. Ada pertanyaan untuk Pak Ronald, kemudian kita lanjutkan sama Pak Raka nih ya. Pertanyaan untuk Pak Ronald adalah, saya menyukai paparan Bapak. Apa problem utama UMKM kita? Mungkinkah UMKM dapat memproduksi barang dan jasa yang saat ini masih impor? Nah, itu untuk Pak Ronald ya. Untuk Pak Raka, Ladang Mima sebagai produsen makanan, ada yang tanya nih. Pada pertengahan bulan Agustus 2020, saya ke Batu Malang. UMKM pembuat makanan kecil tersebut dari produksi olahan pertanian menghentikan produksinya terpaksa karena tidak laku. Mohon petunjuk, Pak, gimana caranya supaya barangnya bisa laku. Ya, kita mulai dari Pak Ronald dulu kalau gitu. Mari Pak Ronald, silakan. Ya, baik. Wah, ini saya suka sekali semangatnya ya, semangat untuk maju, semangat untuk mensubstitusi barang impor. Karena memang kalau kita lihat di online aja, tadi Pak Teten menyebutkan 90%, 80-90% yang dijual di e-commerce adalah barang-barang impor gitu ya. Jadi mungkin tadi kembali ke semangat mindset kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu apa sih? Yaitu create demand dan supply demand. Jadi dan create demand dan create supply. Nah, dunia sekarang ini sudah banyak sekali barang to pre-COVID, sophisticated istilah bahasa Inggrisnya. Nah, tapi sekarang ini kalau saya lihat opportunity-nya besar sekali buat UKM Indonesia karena supply chain sedang terdisrupsi, jadi ekspor import sedang terputus gitu ya. Jadi adalah kesempatan emas buat UMKM untuk bisa menjadi raja-raja, mulai dari raja kecil menjadi raja di negara kita sendiri. Nah,
Jadi bagaimana caranya kita lihat strong point kita apa gitu ya. Tadi bicara dengan teman-teman apa yang sedang laku. Nah, setelah laku kita lihat saya bisa bikin barang untuk fungsi tersebut tapi yang berbeda enggak gitu. Nah, ini adalah nilai gitu. Nah, sambil demikian kita ada waktu untuk pada work from home, pada bisa chatting, bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Cari cara gimana caranya untuk memperbaiki program barang-barang, produk dan jasa kita semua tadi itu Anda sekalian. Lalu diberi branding, dikasih kontak gimana caranya untuk customer kita atau consumer kita untuk beli lagi. Nah, ini urgent sekali untuk secepatnya. Kenapa? Karena sebentar lagi ini kan tentunya nggak selamanya ya terdisrupsi ya. Jadinya di negara lain seperti China, seperti di Thailand dan lain sebagainya, itu pabrik mereka itu sekarang sedang overkapasitas gitu loh, karena demandnya turun. Nah, ini mereka pasti nggak bisa tahan lama, dan mereka yang infrastrukturnya sudah bagus, mereka akan dengan cepat membanjirin import masuk ke Indonesia lagi. Nah, ini kesempatan emas untuk mengintroduce atau memperkenalkan strong point, keahlian Anda, perbedaan Anda dari yang lain untuk berjualan di Indonesia, di kota sendiri. Dan biasanya itu tiap-tiap daerah itu punya sendiri-sendiri ya, punya kebiasaan, punya kekuatan sendiri-sendiri. Dan di sini kami dari Apindo ingin menjembatani ini tersebut, bekerja sama dengan pemerintah, akademisi dan pengusaha gitu. Karena kalau sekarang ini kita lihat dari pemerintah melakukan program sendiri-sendiri, akademisi program sendiri, pengusaha melakukan program sendiri gitu. Nah, alangkah indahnya kalau yang di atas pengusaha, pemerintah, akademisi ini bisa ada alignment program bersama untuk saling menunjang dan mensupport para UKM, dan selanjutnya bisa membangun seperti cultural market untuk produk-produk unggulan daerah. Nah, ini adalah impian kita bersama supaya kita bisa bersama dan berkolaborasi. Terima kasih Pak Ronald, sangat inspiratif sekali. Gimana nih Mas Raka bisa membantu teman kita yang mengusaha hasil olahan pertanian makanan di Batu nih? Tips-tipsnya gimana Mas Raka, silakan. Ya, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Pertanyaannya sebenarnya menarik juga, karena kebetulan saya juga lagi ada di Bali, acara dari Kemenparekraf yang hubungannya sama Food Startup Indonesia. Di sini banyak berkumpul banyak UKM-UKM yang ternyata punya masalah yang sama sebenarnya. Saya dengerin presentasi mereka itu, mereka turun penjualannya karena kebanyakan mereka channel distribution mereka itu nggak banyak. Artinya kebanyakan mereka itu masuk ke toko, konsinyasi, masuk ke supermarket, offline semua kebanyakan. Sehingga pada saat orang itu misalnya PSBB atau orang nggak banyak keluar dan lain sebagainya, akhirnya turun penjualannya seperti itu. Nah, yang harusnya dikembangkan mungkin channel distribusinya harus diperluas ya, sehingga pada saat ada kondisi yang tidak normal seperti ini, misalnya satu channel distribusinya turun, yang lain masih bisa gerak. Nah, ini mungkin saya menyarankan adalah mulailah masuk ke channel distribusi yang online, membangun reseller misalnya, berjualan di marketplace seperti itu. Dimana tadi saya mendengar data bahwa penjualan marketplace itu naik sekitar 26%. Nah, ini sebenarnya peluang yang harus dimanfaatkan, dan juga para UKM itu juga harus melek masalah marketing digital ya, karena itu sebenarnya promosi yang paling cepat, paling murah, paling efektif karena menjangkau kepada target market seperti itu. Wah, keren sekali ya. Jadi ternyata masalahnya di jalan tol distribusinya nih ya, kayak mau menuju satu destinasi tapi jalan tolnya nggak ada. Jadi ya itu teman-teman yang dari Batu tadi, saran dari Kak Raka untuk membangun jalur distribusi yang lebih baik dan melalui digital. Wah, keren sekali. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya.
Eh, ada pertanyaan ini untuk Bapak Kadiskop UMKM Jawa Timur dan Pak Dirut LPDB. Kira-kira inkubator yang cocok untuk sebagai UMKM ekspor ini di mana ya? Bergabung kemana ya? Mungkin atau cari infonya di mana ya? Langsung saya ya. Nggih Pak, monggo Pak. Gini teman-teman UKM, khusus untuk Jawa Timur tentunya ketika untuk konsultasi masalah ekspor, memang kami juga ada fasilitasi itu tetap di BDC kami atau di CTH kami, Cooperative Trading House. Kami punya dua kegiatan, baik itu di BDC maupun CTH, Cooperative Trading House ya. Itu bisa nanti konsultasi teman-teman produk-produk yang siap, karena kami juga ini punya rintisan ekspor dan punya yang sudah ekspor ya. Terakhir kami kemarin minggu kemarin Pak Wagub meluncurkan ekspor ke Jerman itu fosil kayu gitu ya, dan beberapa produk lainnya. Tentunya ini juga merupakan satu program kami, sekaligus kami sampaikan bahwa di program kami itu di prioritas pemasaran yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Tentunya kami juga ada fasilitasi pemasaran, baik pemasaran secara offline maupun secara online. Pemasaran itu baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Ini kami lakukan untuk menjembatani teman-teman UKM yang produknya belum siap untuk regional. Kami lakukan pendataan di galeri-galeri kami yang ada di kabupaten kota. Di samping itu kami juga punya PLUT Pak, PLUT Pusat Layanan Usaha Terpadu, ada di 5 daerah sementara ini, ada di Pacitan, ada yang di lagi Kota proses ini ada 25 ada di Kabupaten Malang, ada di Tulungagung dan Jember. PLUT ini juga ada edukasi dan ada pelayanan-pelayanan lainnya untuk produk-produk teman-teman UKM di sana. Ini kami lakukan di bidang pemasaran, karena juga kami bekerja sama dengan marketplace yang sudah kami lakukan, termasuk dengan Gojek, Grab dan sebagainya. Ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Lazada dan sebagainya. Termasuk kami pendampingan kepada komunitas-komunitas dari UKM yang ada di Jawa Timur. Ada 38 komunitas UKM dari semua subsektor itu bersama-sama kami untuk melakukan pendampingan, pembinaan bersama-sama terhadap mulai dari tanam, petik, olah, kemas, jual ya. Tanam, petik, olah, kemas, jual itu kami lakukan seirama dengan apa yang disampaikan menjadi kebijakan Ibu Gubernur Jawa Timur dari Nawabakti Satyanya. Itu ada Jatim Berdaya Bakti ke-7 untuk melakukan kegiatan itu ya. Ini suatu hal yang bisa kami lakukan dengan teman-teman UMKM dan koperasi di Jawa Timur. Bahkan ada ikon dari Jawa Timur Ibu Gubernur, yaitu Obok, One Pesantren, One Produk. Ini ternyata produknya dari pondok pesantren, dari santri-santri yang kita hasilkan menjadi santripreneur, pesantrenpreneur dan sosiopreneurnya itu produknya tidak kalah dengan yang lainnya. Ini kami fasilitasi untuk bagaimana agar supaya produknya itu bisa berkembang. Tentunya pendampingannya termasuk sertifikasinya, agar supaya branding, kemasannya dan sertifikasinya itu bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ketika itu harus dilakukan untuk ekspornya. Nah, monggo teman-teman UKM datang kepada kami atau di dinas kami di kabupaten kota yang kami sebutkan. Ada 5 PLUT kami yang ada di Pacitan, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung dan Jember untuk melaksanakan di samping langsung kepada kami. Silahkan, kami akan mencoba memfasilitasi dan membantu kesulitan-kesulitan teman-teman selama pandemi, selama transisi dan nanti menuju kepada new normal ini.
Demikian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Arif, Mungkin mau ya. gambar. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pur sangat lengkap. Jadi memang trading house yang dibentuk oleh Pemprov Jatim sangatlah mumpuni untuk pelaku-pelaku yang mau melakukan usaha-usaha untuk ekspor. Kalau LPDB, saya kira udah cukup bagus nih di Pemprov Jatim menyediakan, tadi udah sampaikan oleh Pak Pur. Kalau LPDB ke depan akan melengkapi itu semuanya. Itu kami sedang merintis nih inkubator, yaitu kalau di Jawa Timur kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Jadi untuk kedepannya ini masih baru rintisan awal nih kami. Jadi memang program kementerian sebenarnya itu melengkapi ke depan program kementerian untuk mengangkat para wirausahawan pemula, sehingga akan lengkaplah program di kementerian. Namun sangat relevan kalau para pelaku yang di Jawa Timur itu ya nempel atau mendekat kepada Pemprov yang tadi disampaikan oleh Pak Pur, di mana Pak Pur sangat semangat untuk membina para usahawan terutama yang eksportir ini, calon eksportir maupun eksportir pemula. Itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Pak Supomo. Oke, keren banget penyampaiannya. Nah, ini teman-teman tadi itu kan bantuan ekspor, bantuan inkubator, bantuan macam-macam. Sekarang saya mau menanyakan kepada Kepala Sekolah Ekspor Pak Handito. Gimana Pak Handito kalau teman-teman mau belajar untuk ekspor secara teknis, caranya gimana? Silakan Pak Handito untuk sharing. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif Budiman, Pak Pur, Pak Pomo. Jadi saya rasa begini, ini kan niat kita bersama lah ya, untuk dorong agar UKM kita juga ekspor. Jadi sekolah ekspor ini diresmikan oleh Pak Menteri Koperasi UKM dan Pak Menteri Perdagangan waktu itu oleh Dirjen PEN tanggal 19 Agustus, dan pesertanya udah banyak sih, online ini lebih dari 2000. Jadi kita sekarang ini lagi menyiapkan setelah berdiri sekolah ekspor at Papua, kita berharapnya ini ada sekolah ekspor at Malang atau at Surabaya, at Jombang aja kali ya. Saya orang Jombang sebenarnya. Nggak, maksud saya online ya, tapi online. Tapi maksud saya gini, tadi nyambung yang saya tadi nanya soal inkubator tadi. Mungkin Pak Pomo dan Pak Pur, bagaimana kalau kita bikin inkubator wirausaha ekspor katakan di Malang misalkan gitu ya. Karena ini sebenarnya sudah ada program yang kita lagi rancang bersama Dikti, dengan Dirjen Dikti dan dengan Merok untuk bikin inkubator ekspor sebenarnya. Jadi kalau ini bisa kita sambungin biar negara ini nggak ini kan, udah taruh aja di Malang udah. Kebetulan saya juga saya ketua asosiasi startup teknologi juga punya kerjasama sama UB juga gitu sekalian. Ya ini sekalian, jadi sekalian saya kalau mau daftar sekolah ekspor tinggal daftar aja ke halo@sekolahekspor.com. Nah udahlah, daftar ke situ aja, gampang gitu ya. Nah tapi ini sekalian saya mumpul lagi ketemu Pak Pomo, dia orang Jawa Timur juga, sama Pak Pur ya, gitu. Sekalian ngobrol. Terima kasih Pak Arif. Biayanya berapa Pak? Kalau yang reguler nggak ada biayanya. Ini kegiatan ini didukung oleh ini juga Apindo KM Akademi juga. Jadi kita sebenarnya kegiatan rame-rame yang kegiatan sekolah ekspor yang reguler tidak berbayar. Oke, keren sekali lah itu ya. Jadi hari ini banyak briefing buat teman-teman. Mau ekspor ternyata nggak susah, sertifikasi dibantu oleh koperasi, mau butuh bantuan dana dibantu sama LPDB, mau sekolah dibantu sama sekolah ekspor dan Apindo. Keren sekali. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir. Mas Bayu bisa dibantu? Biar Limo. Ya, Mas Arif. Ini pertanyaannya makin banyak, makin deras. Ya. Kita coba pilih satu ya untuk pertanyaan terakhir ya. Penutup nih ya. Ini penutup. Ini kayak, Penutup. nah ini pertanyaan dari Mbak Yeni Siagian. Tadi udah tanya belum? Belum ya? Belum ya? Kepada bapak-bapak narasumber, apakah pihak Kementerian Koperasi sudah lakukan penyuluhan dan pembinaan
pada dinas koperasi di wilayah Papua secara periodik, kan cuma Pak Tetennya nggak ada. Nanti kita sampaikan aja ya Mas Arif, ini pertanyaannya karena Pak Teten nggak ada dan kebetulan humas dari kementerian juga baru saja meninggalkan ruangan. Ini ada yang bentar. Kalau pertanyaan Pak Menteri semua kita sampaikan, kita wrap up aja ya. Iya, kayaknya better kita ini ya wrap up ininya Pak Mas Arif. Jadi kalau bisa disimpulkan, hari ini IKAL Jatim bekerja sama dengan Apindo UMKM itu membuat yang namanya UMKM model era adaptasi kebiasaan baru. Nah, kebiasaannya apa? Kita bagi dua yang namanya software dan hardware. Softwarenya gimana? Ketahanan nasional bisa dibangun melalui UMKM. UMKM yang bagaimana? UMKM yang unggul. Untuk UMKM unggul harus apa? Harus memiliki karakter. Nah, itu software kita bicara nih ya. Nah, kalau sudah punya fondasinya udah bagus, kita ngomong hardware nih. Hardware. Tadi ada Bapak Supomo yang dari LPDB memberikan paparan bahwa sudah banyak bantuan yang diberikan dan masih banyak lagi berupa bantuan keuangan dari Pak Purnomo melalui Dinas Koperasi Jawa Timur. Bukan saja keuangan tapi banyak bimbingan, inkubasi, kemudian sertifikasi dibantu, ya, luar biasa sekali. Dan terakhir kita punya sekolah ekspor. Bapak Kepala Sekolah Pak Andito nih, kalau mau belajar ekspor bisa sekolah dan gratis, bayangin toh. Itu hardware-nya dan software-nya. Saya harapkan bahwa dengan adanya ini kita akan bisa membuat para UMKM khususnya di Jawa Timur dan di Indonesia pada umumnya untuk bisa menjadi contoh ya. Contoh, kenapa contoh? Karena Indonesia ini adalah parameter luar biasa di Asia Tenggara. Ya, saya rasa Mas Bayu, saya kembalikan Bapak-bapak narasumber. Oke, terima kasih banyak Mas Arif Budiman dan para narasumber di diskusi panel ini. Ada Bapak Dr. Mas Purnomo Hadi, MM, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Supomo, Direktur Utama LPDB, Bapak Lawala, Ketua Bidang UMKM IKM Apindo, dan Mas Raka Bagus Ladang Lima yang sedang di Bali tapi menyempatkan waktunya untuk sharing dan berbagi kepada kita semua. Terima kasih banyak atas diskusinya, terutama untuk moderator yang Nanciami ini, Mas Arif Budiman. Nah, sebelum menutup kegiatan, saya ada beberapa informasi menarik untuk peserta, informasi mengenai kegiatan Diplomat Success Challenge, yaitu Diplomat Success Challenge adalah salah satu kompetisi wirausaha terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2010, DSC atau Diplomat Success Challenge sukses menjaring banyak wirausahawan muda dengan bisnis potensial setiap tahunnya. Tidak kurang dari 45.000 proposal bisnis, 15 miliar hibah modal usaha, dan 300 wirausahawan telah dilahirkan dan berkembang dari DSC. Di bawah pembinaan program mentoring oleh DSC dari tahun ke tahun. Tahun 2020, pada penyelenggaranya ke-11, DSC kembali hadir di tengah masyarakat Indonesia. Kita saksikan video berikut ini. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali. kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Lebih dari sekedar menjadi problem solver, kami ingin menyuntikkan semangat agar wirausahawan bangkit dan pulih kembali. Kami sangat menyambut ide-ide bisnis yang memiliki potensi untuk berkembang. Kompetisi ini memberikan hibah total 2 miliar untuk dibagi-bagikan kepada pemilik ide-ide terbaik. Baik, terima kasih videonya. Jadi buat para peserta
silakan dilakukan pendaftaran. Demikian rangkaian kegiatan webinar kita sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua yang berpartisipasi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kesediaan para narasumber peserta pada kesempatan webinar kali ini. Atas nama Alumni UMKM Akademi dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Jawa Timur, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan hari ini. Saya Bayu Janitra, Widya Atmojo, pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.